kemudian pelaksanaan penerbangan. Nah, di saat karantina protokol kesehatan sangat ketat nanti, selain satu kamar satu orang. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Saat ini kasus COVID di Indonesia itu sudah sedikit, yang mana itu menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara-negara penempatan. Dan kali ini BPDUMI sudah mempersiapkan percepatan penempatan TKI ke negara-negara penempatan, yang mana ada beberapa negara itu yang mensyaratkan untuk bisa melakukan penempatan lagi, kasus COVID di Indonesia itu harus di bawah 5.000. Nah, udah beberapa minggu ini sudah di bawah 5.000 terus ya. Dan menurut info yang beredar, itu bulan November nanti, itu negara penempatan seperti Korea, kemudian Taiwan, itu memperbolehkan WNI masuk ke negara-negara tersebut. Tapi nanti pekerja migran Indonesia itu termasuk atau tidak, kita tunggu pada bulan November nanti. Nah, kali ini BPDUMI gencar melakukan negosiasi dengan negara-negara penempatan. Apalagi kemarin sudah digeruduk oleh ribuan CPMI Korea, yang membuat BPDUMI kalang kabut juga tentunya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa belum dibukanya penempatan dari Indonesia ke negara-negara penempatan, itu setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama itu tentang kasus COVID di Indonesia yang tinggi. Nah, untuk saat ini kasus di Indonesia itu sudah turun di bawah 5.000. Berarti ini sudah seharusnya Indonesia bisa menempatkan TKI ke negara-negara penempatan. Kemudian kabar yang beredar juga itu gara-gara Indonesia menerapkan sistem zero cost. Jadi rencana awal itu TKI tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi semua dibiayai oleh majikan. Dan tentunya majikan juga sangat keberatan. Khususnya negara Taiwan itu menolak tentang kebijakan zero cost ini. Dan akhirnya seperti yang sudah diinformasikan pada video yang sebelumnya, itu zero cost itu tidak jadi. Akhirnya menggunakan skema KUR BNI yang tentunya itu pinjaman dari bank. Jadi calon TKI itu nanti akan dipinjami oleh bank sebesar keperluan yang dibutuhkan untuk ke negara penempatan. Misalnya Hong Kong itu 30 juta, ataupun Taiwan itu nanti 40 juta, ataupun 50 juta. Yang tentunya nanti setelah TKI tersebut bekerja di negara penempatan, itu juga nyaur ataupun cicil angsuran ke bank BNI. Bunganya dibebankan kepada PNI hanya dengan 11%. Jadi untuk zero cost ini sepertinya tidak berhasil. Nah, kemudian yang ketiga itu informasi yang beredar itu gara-gara vaksin di Indonesia itu Sinovac, sehingga ada beberapa negara penempatan seperti Korea ataupun Taiwan itu dikabarkan menolak vaksin Sinovac, yang sempat juga membuat BPDUMI itu bertanya-tanya. Untuk CPMI ke Taiwan, ya, karena selama ini mereka katakan yang sudah mengikuti vaksinasi adalah vaksinasi Sinovac. Nah, bagaimana pemerintah segera melakukan vaksinasi CPMI Taiwan dengan menggunakan standarisasi vaksinasi yang ditentukan oleh pihak Taiwan. Tetapi faktanya bagaimana? Apakah benar-benar menolak atau tidak? Sinovac nggak ada, saya bilang. Ternyata dia mengakui kekeliruan atas postingan itu. Jadi Korea tidak menolak, bahkan Taiwan ya tidak menolak vaksin jenis tertentu. Sepanjang vaksin itu diakui oleh WHO, maka tetap kita bisa masuk. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Benny, itu untuk vaksin itu tidak masalah. Jadi bukan gara-gara vaksin. Kemudian dalam rapat kemarin BPDUMI itu juga membahas tentang proses percepatan penempatan TKI ke Korea ataupun Taiwan khususnya. Yang mana bagi calon PMI itu nantinya akan dikarantina di Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri dan juga setelah tiba di Korea ataupun Taiwan. Jadi nanti sebelum terbang itu akan karantina paling tidak 3 hari. Kemudian nanti setelah tiba di negara penempatan itu juga akan karantina sesuai aturan di negara penempatan. Jadi ada 2 kali karantina sebelum terbang dan setelah tiba di negara penempatan.
Tetapi ini adalah skema yang akan ditawarkan BP2MI ke negara penempatan biar benar-benar bisa yakin dan membuka penempatan lagi dari Indonesia ke negara Korea ataupun Taiwan khususnya. Jadi ini masih dalam rangka negosiasi. Untuk kapan bukanya bagi TKI, nah itu kita juga masih menunggu hasil dari BP2MI. Dan semoga aja segera mendapatkan hasilnya dan bulan depan itu bisa dibuka penempatan ke negara-negara penempatan. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.